Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Berdoa mulai. Dias Anggara, Dimas Sasi, Dimas Mata, Jadi Santoso, Penny, Gangga, Jaga, Kamil, Ruki Gagas, Muhammad Lutfi, Muhammad Al-Faris, Muhammad Alfian, Muhammad Andika, Muhammad Lutfi, Muhammad Abil, Muhammad Restu, Muhammad Solaikul, Muhammad Siddiq, Muhammad Salim, Prabowo Ali, Priyo Agus, Ridwan B, Rizkianto, Rizky Adista, Sahrul Mustafa, Selamat Eno, Topan Jadi, Bayu Reno. Jadi semoga di pertemuan selanjutnya bisa bergabung dengan kita. Untuk pelajaran CNC sebelumnya kita sudah mempelajari apa kemarin? Mengenai bagian-bagian mesin. Ya, bagian CNC. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita
Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan sistem koordinat mesin bubut CNC dengan tepat. Jadi nanti pembelajarannya yaitu berupa diskusi secara berkelompok. Jadi kalian saling tukar pikiran, apa yang kalian dapat dari pemaparan saya nanti untuk mengerjakan proyek yang saya lakukan. Selanjutnya di tujuan yang kedua dapat menjelaskan metode pemrograman mesin bubut CNC. Kemudian selanjutnya dapat mengimplementasikan kode-kode perintah G dan M. Selanjutnya dapat mengimplementasikan langkah penyusunan program bubut CNC. Untuk prakteknya nanti dapat menentukan sistem koordinat mesin CNC bubut dengan tepat. Selanjutnya menentukan metode pemrograman mesin CNC bubut dengan tepat. Kemudian sampai pada siswa dapat menyusun program mesin CNC bubut. Tujuan utamanya itu kalian dapat menyusun. Jadi nanti kemampuan yang akan dimiliki pada setelah pertemuan ini yaitu mampu menyusun program sesuai dengan kebutuhan. Kalian mau membuat apa, disusun sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya mampu melakukan koreksi atau edit program. Jadi apabila ada salah program, nanti kalian bisa membetulkan. Dua hal penting ini, mampu menyusun, kemudian mampu melakukan koreksi atau edit. Ya. Selanjutnya poin penilaian. Jadi nanti ada yang pertama nilai kelompok, karena nanti berdiskusi secara berkelompok. Ya. Maka nanti ada nilai kelompok, kemudian ada nilai individu. Jadi nanti setelah kita melakukan pembahasan, saya akan melakukan post test. Selanjutnya, sebelum kita menuju ke pemrograman, coba amati video berikut. Ya, kita setelah kalian mengamati video, apa yang ada di benak kalian? Ya. Pastilah kalian di pikirannya bagaimana cara mengatur pergerakan mesin CNC bubut tersebut ya. Kok bisa bergerak membentuk benda yang sedemikian rupa? Ya, hasilnya bagus seperti tadi. Pastilah pikiran kalian itu dengan cara diprogram. Walaupun pergerakannya canggih sekali seperti itu tadi, tetap ya tugas seorang operator untuk menyusun program. Ya. Selanjutnya, nanti saya ingin proyeknya yaitu kita membuat program pion catur. Ini ya, dengan ukuran sesuai pada gambar yang saya tampilkan. Nanti akan kita kerjakan secara berkelompok untuk pembagian kelompok
seperti yang di depan. Saya sudah membagi kelompoknya. Jadi kelompok 1 absen 1 sampai 6, kemudian kelompok 2 absen 7 sampai 12, seperti yang tertampil. Sekarang saya mau duduknya secara berkelompok. Coba kelompok 1 duduknya di sebelah sini, silakan. Nah, ya. Nanti kelompok 2 duduknya di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di sini. Maka di sini kelompok 3, kelompok 4 di sebelah sini. Sebelum kalian mengerjakan, ya, maka perhatikan ke depan dulu. Saya akan menerangkan materi mengenai pemrograman mesin CNC. Perhatikan secara sama. Oleh unit kontrol mesin CNC. Kemudian untuk struktur dari program CNC itu sendiri terdiri dari huruf atau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi pemrograman untuk CNC. Nah, apa itu program CNC? Program CNC adalah sejumlah urutan perintah logis yang disusun dengan kode huruf dan angka yang bisa dimengerti oleh unit kontrol mesin CNC. Kemudian untuk struktur dari program CNC itu sendiri terdiri dari huruf atau address yaitu D sampai dengan Z, kemudian angka yaitu 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi pemrograman robot CNC. Nah, apa itu program CNC? Program CNC jadi pemrograman CNC yaitu sejumlah urutan perintah logis
yang disusun dengan kode huruf dan angka yang bisa dimengerti oleh unit kontrol mesin CNC. Jadi di bagian mesin CNC itu ada otaknya namanya MPU, ya, itu bagian mesin unit kontrolnya. Jadi yang bisa diterima di MCU-nya itu ya MC code ini berupa perintah dari kode huruf dan angka kombinasi. Selanjutnya adalah sejumlah urutan perintah logis yang disusun dengan kode-kode huruf dan angka yang bisa dimengerti oleh unit kontrol mesin CNC. Kemudian untuk struktur dari program CNC itu sendiri terdiri dari huruf atau address yaitu D sampai dengan Z, kemudian angka yaitu 0 sampai dengan 9, tanda berupa persen, negatif, dan desimal, word yang merupakan gabungan antara kode huruf dan angka seperti G00, G01, dan lain sebagainya. Kemudian blok yaitu kumpulan beberapa word yang mempunyai arti tertentu. ya, jadi struktur penulisan program itu ada huruf atau address dari huruf D sampai Z. Kenapa banyak D sampai Z? Apa A tidak ada? Ada A, namun fungsinya berbeda. Huruf A kalau di mesin CNC itu berfungsi untuk alarm atau terjadi kesalahan. Kalau kita menginputkan A, huruf A disertai angka yaitu berupa kita malah memasukkan alarm ya, sehingga mesinnya tidak jalan. Maka kalau dalam pemrograman itu ada karakter D sampai Z, kemudian angka 0 sampai 9 di keyboardnya itu ya. Kemudian yang bisa dibaca yaitu tanda persen, persentase, kemudian negatif dan angka desimal yang bisa dibaca. Ya. Kemudian word itu adalah gabungan kode huruf dan angka seperti G kan huruf, kemudian diikuti dengan 00 itu angka. Dan nanti fungsinya apa? Kita pelajari selanjutnya. Jadi kalau dalam satu word itu terdiri dari huruf dan angka saja. Kalau blok itu satu baris word. Ya, blok ini isinya ya seperti ini, ada beberapa word 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ini kali digabungkan menjadi satu blok. Paham ya? Selanjutnya. Yang selanjutnya kerangka program. Ini adalah contoh dari program buku CNC, di mana ini disebut kepala program yang merupakan beberapa blok awal yang berisi setting awal proses-proses pemesinan, seperti perintah memutar spindle, menentukan kecepatan putar spindle, menentukan kecepatan pemakanan, memilih tool yang digunakan, menghidupkan cairan pendingin dan lain sebagainya. Kemudian ya. Jadi dalam kerangka program itu memiliki 3 bagian yang dikenal. Ada bagian kepala, ya. Kemudian ada tubuh, kemudian kaki. Namun di pelajaran saya menyarankan kita menamainya mudah saja, seperti kita menulis surat. Jadi kalau kita menulis surat pasti kan ada kepada yang terhormat, kemudian ada pembuka, kemudian isi, kemudian penutup salam. Kita memberikan penamaan seperti surat saja supaya mudah diingat. Kalau kepala, tubuh, kaki, saya rasa nanti kesulitan dan mudah keliru. Ya, jadi kita beri nama. Ini adalah program pembuka, kemudian isi, kemudian program penutup. Di dalam program pembuka itu isinya apa saja? Ya, seperti tadi ada perintah untuk memutar spindle, ada perintah untuk berapa kecepatan memutar spindlenya, ada perintah untuk tool berapa yang kita gunakan, kemudian ada perintah untuk menyalakan coolant dan lain sebagainya. Ya. Kemudian isi
di dalam isi programnya itu ya berisikan pemakanan perintah pemakanan atau perjalanan tool dari posisi awal sampai akhir pemakanan. Ya. Kalau sudah sampai di akhir pemakanan maka baru kita sisipkan program penutup. Ya, kalau surat penutup kan Assalamualaikum, terima kasih ya itu. Nah, kalau di program penutup itu isinya apa? Berupa untuk menghentikan putaran spindle, kemudian menghentikan bulan ya, supaya mematikan bulan, kemudian ada perintah program berakhir dan kembali ke titik nol mesin. Ya. Ini adalah buku program yang berisi blok perintah pemakanan atau perjalanan tool dari posisi 1 ke posisi berikutnya sampai akhir pemakanan. Nah, misal untuk mengatur gerakan toolnya, apakah gerak lurus, melingkar radius, gerakan pengeboran, tak, bulir, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini adalah kaki program yang berisi blok yang berfungsi mengakhiri program. Biasanya berupa blok untuk menonaktifkan dari kepala program, misal spindle berhenti, kemudian cairan pendingin berhenti, dan program berarti yang selesai. Paham ya? Jadi ada 3 bagian, buka, isi, dan kemudian apa saja sih kode program CNC itu? Yang pertama ada zipcode. Contoh zipcode yang biasa digunakan adalah G00. Ini adalah beberapa contoh zipcode tanpa pemakanan. di zipcode yang sudah saya berikan itu ada, bisa dilihat di YouTube ya, macam-macam zipcode apa saja. Itu yang sering dipakai ya ini gerakan pemakanan perlawanan jarum jam atau JJW, outer clockwise. Kemudian G71 siklus pembukuan parasaran Rocky. Kemudian ada G73 siklus pengoboran, G75 siklus pengaluran, G84 siklus penetapan atau tapping, G90 ini absolute program. Kemudian ada G91 incremental, kemudian G92 siklus penuliran. Jadi macam-macam zipcode tadi harus dihafalkan, harus di luar kepala ya, supaya kalian tahu perintah G01 apa tadi, G00 apa tadi, ya. G02 apa, G03 apa, ya. Itu yang sering dipakai harus hafal di luar kepala. Selanjutnya, yang kedua, selain kode G, kemudian ada kode M, ya. Untuk M itu lebih ke mesin. Kalau G itu berarti diingat, G itu berarti gerakan pahat, ya, supaya kalian mudah mengingatnya. G itu fungsinya untuk pergerakan pahat. Ya. Kalau M itu pergerakan mesin. Wis ngono wae gampang. Paham ya? Ini M-code. Contoh M-code yang biasa digunakan adalah M03 spindle on atau JW berputar searah jarum jam. Kemudian M04 spindle on tapi CJW berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian ada M05 ini spindle off berarti berputar, M06 dari tool, M08 colon on ini menghidupkan cairan pendingin. Kemudian M09 colon off cairan pendingin berhenti. Yang terakhir M30 end program atau program selesai. Selanjutnya ada F, S, dan T-code. Contoh F, kode F ini adalah feeding atau kecepatan pemakanan. Misal F100 berarti kecepatan pemakanannya 100 mm per menit. Kode S, nah S ini biasanya untuk menentukan jumlah putaran spindle per menit atau RPM. Misal S2000 berarti kecepatan putar spindlenya 2000 RPM. Kode T, kode untuk memanggil tool. Misal kita ingin memanggil tool nomor 1, jadi kita tulis T1. T2 untuk tool nomor 2 dan seterusnya. ya, jadi kode F selain tadi ada G
dan M, ada F, S, dan T kode. Ya, kalau F itu digunakan untuk feeding, jadi memberi keterangan seberapa cepat penyayatan pemakanannya. Nah, ingat-ingat F itu laju pemakanan. Ya. Semisal kita isikan penulisannya seperti ini, F 100 sama dengan 100 mm per menit. Jadi nilai F ini tidak bisa negatif. Misal F min 100 maka tidak bisa, harus bernilai positif. Ya. Kemudian ada kode S. Kode S ini untuk menentukan jumlah putaran spindle per menit, kecepatan putar spindle. Contohnya kita bisa ketikkan S 2000. Maka putaran spindlenya itu 2000 rpm. Kemudian selain S ini juga harus ditentukan putaran arahnya kemana. Ya, tadi kalau searah jarum jam berarti pakai M3. Jadi kita beri dulu sebelum S itu kita ikuti M3 S2. Seperti itu ya. Selanjutnya kode T itu digunakan untuk memanggil part atau tool pos nomor berapa yang akan digunakan. Ya. T1, T2, T3 dan seterusnya. Paham ya? Saya lanjutkan lagi. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana membuat program CNC. Misal yang paling penting harap diperhatikan secara bersama ya. Ini kita akan belajar membuat programnya seperti apa. Semisal kita punya benda dengan gambar dengan ukuran seperti yang di depan ini ya. Diameter keseluruhannya 50 mili, kemudian diameter yang kedua 40 mili, diameter yang ketiga 30 mili. Ya, kita akan membuat benda dengan ukuran dan gambar yang kuning ini ya. Maka bagaimana caranya? Harap diperhatikan. Buat benda kerja dengan diameter 50 mm akan dibuat CNC dengan ketentuan gambar kerjanya seperti ini. Jadi bagaimana membuat programnya? Nah, programnya seperti ini. Ya, ini adalah nanti di sini ada nomor program. Dimulai dari huruf N dan ke bawah ini angkanya harus berurutan. Kemudian di sini tertulis nanti M04 yang artinya spindle berputar berlawanan arah jarum jam. Berarti program yang pertama N00 ini sebagai program kemudian S700 kecepatan putar spindlenya 700 rpm, T1 nomor 1 lagi ya, M08 pulen on. Nah, kemudian untuk menggerakkan toolnya kita atur dengan G00 yaitu gerak lurus tanpa pemakanan. Pertama kita tempatkan tool mendekati benda kerja karena diameternya 50 mm, jadi untuk X kita tempatkan pada X52 ya, karena diameternya 50 di sini ya. Kemudian untuk Z adalah sembunyi karena setting Z0 di sini, jadi kita buat Z2, artinya nanti X52 Z2 diletakkan letaknya berada di sini. Kemudian kita gerakkan lagi toolnya G00X30 Z2 di sini. Nah, karena berarti kita akan mengikuti alur garis yang merah ini. Alur yang merah ini kita melakukan pemakanan dari titik ini ke sini, kemudian selanjutnya ke titik ini dan sampai kembali ke titik ini. Ini berarti N020 ini, maka dari titik awal ini menuju ke titik selanjutnya menggunakan kode G0X30
Z2. Kenapa kok pakainya di nol? Kenapa? Karena belum melakukan penyayatan. Kalau sudah melakukan penyayatan, pakai kodenya I01. Ya. Maka karena ini belum menyayat benda, maka masih menggunakan G0 X 30. Kenapa kok 30? Karena menuju ke diameter yang 30. Maka dituliskan X 30 Z2 karena masih 2 mili di depan. Nah, kita akan menggunakan ke sini ya, dan merupakan ini proses pemakaran. Kita pakai G01 itu berat lulus pemakaran dengan X30 nya sudah min 20. Dan karena ada pemakaran maka ada F, yaitu kecepatan pemakaran. Kita atur F-nya 100, jadi F100 ini 100 mm per. Selanjutnya sini G01 ya, pemakaran X40 jadi 20 F100. Kemudian ke sini G01 X40 jadi 45 F100. Ke sini sini ya G01 X52 Z-45 F100. Selanjutnya ke sini G00 X52 Z2. Kemudian kita berdasarkan punya G00 X. Jadi dua program di bawah ini adalah program bentuk supaya berfungsi untuk mengembalikan atau memindahkan pahat ini ke posisi yang aman. 100 dan 100. Terakhir M05 spidol berhenti berputar, M09 turn off, dan M30 berproses. Ada yang ditanyakan dari materi berikut ini? Sudah paham atau belum? Ya, gimana Mas? Nah, ini tadi kita sudah membahas program absolut. Kemudian ada yang tanya, bedanya program absolut dan inkremental itu apa? Ya, yang ada di handout itu ya. Jadi kalau program absolut itu perhitungannya seperti ini tadi, dari titik awal referensi semua. Jadi titik perhitungannya itu selalu tetap. Apabila program inkremental itu, maka titik referensinya selalu berubah. Nah ini semisal ini tadi dikerjakan menggunakan program absolut. Kalau ini dikerjakan menggunakan inkremental, maka pada garis program yang ini ya, yang ketiga ini, dari titik ini menuju ke titik 30, kita melakukan inputnya itu seperti ini. Semisal ini jaraknya dari ini tadi 52 ya, X52. Semisal ini inkremental. Jadi di X yang pertama tadi ukurannya 52. Dari X52 sini menuju ke X30, maka kita hitungnya seperti ini. 52 dikurangi 30 ya. Kemudian dibagi 2. Ya, ini 12 22 ini ya. Maka 11-nya ini tadi ya, maka 11 ini kita tuliskan di program yang pertama ini N 0 20
G0X G0X 11 kemudian Z berapa? Tidak ada pergerakan ke kanan ke kiri, maka masih. Selanjutnya N 30 dari titik ini ya, dari titik ini menuju ke titik selanjutnya ini, maka kita ketikkan. Kalau absolut kan ini tadi G01 karena sudah mulai penyayatan, maka kita ketikkan G01. Kemudian X-nya berapa? X-nya dari sini menuju ke titik berikutnya. X-nya berapa? Tetap. Kalau tetap maka tidak perlu ditambahkan. X-nya masih 0 atau tidak perlu ditulis kalau dalam program kriminal. Nah, kalau absolut ini kan ditulis 30 karena ukurannya 30. Karena tidak ada pergerakan penambahan naik atau turun, maka X-nya 0 dan tidak perlu ditulis. Hanya ada perubahan dari titik ini menuju ke titik selanjutnya, itu yang berbeda kan Z-nya. Dari Z2 ya, Z-nya 2 menuju ke Z berapa? Z min 2. Begitu seterusnya. Paham ya? Bedanya absolut dengan inkremental, kalau absolut itu ditentukan sesuai dengan titik referensi poin awalnya. Ini di diameter berapa ya, ini diinputkan. Kalau inkremental dari titik ini ke titik selanjutnya, nah itu jaraknya berapa yang diinputkan. Paham ya? Jarak perpindahannya yang diinputkan. Kalau absolut yaitu ukuran bendanya ini berapa diinputkan. Paham ya? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, silakan bagaimana? Nah, ini kan pemakanannya lurus tegak ya. Kalau kok semisal pemakanannya melengkung seperti ini Pak, misal ada benda dengan bentuknya seperti ini dan maka kita menggunakan kode apa? Tadi dilihat di situ, untuk pemakanan melengkung menggunakan kode apa? Melengkung searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam tadi. Di handout itu kan ada grafik ya. Ya saya bagikan ya. Untuk pemakanan melengkung searah jarum jam itu kita menggunakan G. Kalau berlawanan arah jarum jam menggunakan G0. Ini adalah video pembahasan saya yang kedua. Sampai di sini masih paham ya? Masih semangat? Masih. Ini kita perlu merokok ya. Selanjutnya saya lanjutkan. Nah, ini kalau tadi pemakanannya lurus-lurus, sekarang pemakanannya melengkung. Perhatikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan mempelajari pemrograman CNC, khususnya di 02 dan di 03 pada mesin buku CNC. Nah, apa itu di 02 dan di 03? Di 02 adalah gerakan pemakanan atau interpolasi mereka atau radius yang searah jarum jam atau jarum clockwise. Nah, seperti ini ya, searah jarum jam. Sedangkan di 03 adalah gerakan pemakanan atau interpolasi mereka atau radius yang arahnya berlawanan arah jarum jam atau CJD, counter clockwise.
seperti ini arahnya berlalu. Ya, jadi G02 dan G03 itu digunakan untuk ini pemakanan yang melengkung. Kalau melengkungnya berlawanan arah jarum jam ini maka menggunakan G3. Kalau melengkungnya menjorok ke dalam searah jarum jam ini menggunakan G2. Paham ya? Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan mempelajari pemrograman CNC, khususnya D02 dan D03 pada mesin bubut CNC. Nah, apa itu D02 dan D03? D02 adalah gerakan pemakanan atau interpolasi perintah atau radius yang searah jarum jam atau clockwise. Nah, seperti ini ya, searah jarum jam. Sedangkan D03 adalah gerakan pemakanan atau interpolasi perintah atau radius yang arahnya berlawanan arah jarum jam atau CCB, counter clockwise. Seperti ini arahnya berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian untuk format penulisannya, ini format penulisannya, di mana N ini adalah nomor blok. Kemudian ada D02, D03, ini tergantung arah yang kita inginkan. Nah, jadi untuk format penulisannya nomor program, kemudian G2 searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, kemudian diikuti aksis X atau dan Z, kemudian R. R ini adalah radius interpolasi kelengkungannya berapa, ya. Diikuti dengan F kecepatan penyayakan. Atau bisa juga kita memanfaatkan I dan K. I dan K itu apa? Kalau R ini kan tadi radius kelengkungannya berapa ya? Kalau I dan K itu adalah ini perbedaannya. Kalau semisal searah kita pakai nomor 2, sedangkan kalau berlawanan arah kita pakai nomor 3. Selanjutnya ada X dan Z, ini titik koordinat menuju. Kemudian ada R, ini adalah radius, F adalah video, di mana satuannya meter per menit. Atau kita bisa pakai format yang ini, tapi ini jarang digunakan. Nah, format ini biasa digunakan kalau lintasannya ini melengkung. Jadi formatnya sama ya. Ada N, ini nomor blok, kemudian ada G02, G03, ini sesuai arah yang kita inginkan. Nanti kita pilih G02 atau G03. Kemudian ada X, ada Z, ini titik koordinat yang dituju. Kemudian ada I, ini adalah jarak dari start point ke center point yang searah seluruh X. Kemudian ada K, K ini adalah jarak dari start point ke center point yang searah seluruh Z. Ada. Ya, jadi kalau yang I itu adalah jarak start point dari sumbu X. Kalau yang K itu untuk sumbu Z. Nah, ini adalah format untuk program bubut CNC ya, karena yang digunakan hanya I dan K. Kemudian perlu saya jelaskan, kalau kita menggunakan R, kita tidak menulis R-nya atau radiusnya berapa, cukup mudah. Tetapi bila kita menggunakan format ini, maka dalam penulisannya kita harus tahu nilai dari I dan K. Misal dari gambar ini kita akan menggerakkan tool dari start point ke end point. Nah, berapa nilai indikatornya? Nah, tadi kita sudah belajar I adalah jarak dari start point ke center point yang searah seluruh X. Sedangkan K adalah jarak dari start point ke center point yang searah seluruh Z. Jadi dalam hal ini yang perlu kita perhatikan adalah start point dan center point ini. Nah, kalau kita perhatikan, kita perhatikan benar ya, dari start point ke center point yang mempunyai jarak adalah seluruh X. Jadi nilai I ini adalah bisa ini jaraknya 2 meter, berarti I samakan 2. Sedangkan pada sumbu Z ini tidak ada jarak, artinya K ini nilainya 0. Jadi format penulisannya seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya, kalau kita perhatikan ini dari start point ke
mempunyai jarak adalah pada sumbu Z. Jadi mereka bisa jaraknya 2 meter, berarti kak ini 2 berapa? Karena arahnya ke sini. Nah, sedangkan pada sumbu X ini tidak ada jarak, artinya di nilainya ini. Jadi penulisannya seperti itu. Nah, agar lebih paham lagi kita ya. Untuk I berarti kalau mulainya kita itu menuju dari titik ini ke titik endpoint ini adalah pergerakan ke arah I itu kan X ya. Nah, dari sini turun kan, dari sini turun ke endpoint ini, maka yang berubah itu I-nya. Kalau kok dari sini menggeser ke arah main Z, ini kan dari semisal dari main X ke arah main Z, maka yang berubah itu K-nya. Kalau yang berubah itu X-nya, dari sini menuju, ya ini kan dari X menuju ke main X ya, dari sini menuju ke sini. Nah, itu kan pergerakannya seperti ini, menuju main X, maka itu yang diisikan I-nya. Kalau yang berubah Z-nya ke arah Z, maka yang diisikan K. Paham ya? Nanti untuk pekerjaan jobnya tadi bisa menggunakan R, bisa menggunakan I dan K, bebas. Tergantung kreativitasnya kalian masing-masing. menghasilkan perubahan sengaja dalam berikut. Ini saya menggunakan kalkulator ya. Coba kita jalankan step by stepnya. Nah, ini sesuai dengan program yang berjalan. Itu pemahamannya. Nah, di N130 ini G22 gerakannya sama yang berjalan. Kemudian ada X40 Z5. Penulisannya seperti ini. Nah, saya kerjakan di sini. G2 X40 Z5 R5, kemudian F-nya 50 untuk melakukan pengerjaan ini. Nah, jadi penulisannya R seperti ini, langsung bisa dituliskan R-nya berapa, kemudian diikuti dengan R. Kemudian Ini saya lanjutkan. menunjukkan koordinat untuk tujuh. Kemudian ada R5, ini adalah radiusnya dengan meter. Kemudian ada F50, ini tinggi, yaitu 50 mm per meter. Lanjut ya. Ini tujuan, artinya pengalaman arah jalan jauh yang masih menggunakan radius. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian di N170, nah ini saya menggunakan I dan K karena start point dan center point ini berada pada sumbu X, berarti nilai I ada nilainya, yaitu saya tulis I sama dengan 2,5. Sedangkan di sumbu Z ini tidak ada jaraknya, berarti K sama dengan 0. Nah, oke, selanjutnya kita selesaikan programnya. Nah, paham ya? Nanti bisa kita coba untuk latihan. Terima kasih. Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang silahkan didiskusikan dengan kelompoknya untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Jadi saya himbau dulu ya. Untuk LKPD jangan lupa nanti dituliskan identitas siswa ya, kelompok berapa, kemudian anggota kelompoknya siapa, kemudian soalnya yaitu buatlah program kreatif dengan gambar kerja di bawah. Jadi kemudian nanti tinggal memasukkan kata dan kodenya saja di sini ya.
tidak langsung mematang tapi dikurangi dulu, saya dulu dirobik, kemudian baru di finishing, tidak langsung finishing loh ya. Ini masih ada materialnya tuh.
Masih 10 menit. Jangan lupa harus ada program pembuka, isi dan penutup. Jangan lupa program pembuka dan penutupnya.
kelompok 2, 3, 4, 5 silakan mengkoreksi apabila ada kesalahan kelompok 2 dalam memberikan tanggapan. Sudah betul atau belum ya?
ya, perhatikan di depan dulu. Sudah saya koreksi. Memang ada beberapa program yang seharusnya tidak perlu, tapi secara keseluruhan sudah betul dan apabila diinputkan, direalisasikan sudah bisa membentuk bendanya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah betul, yang masih ada kesalahan bisa dibetulkan dulu, ditambahkan, ditambahkan. Ya, kalau sudah sesuai bisa dikumpulkan. Kalau sudah sesuai dan sudah dikumpulkan, bisa dikumpulkan. Selanjutnya saya mau duduknya kembali ke tempat masing-masing. Ya, selanjutnya saya ingin mengetahui pemahaman kalian ya. Ini ada 10 isian ganda. Silakan dikerjakan dengan kemampuannya masing-masing ya. Waktunya mengerjakan saya mau 10 menit saja. Nah, jadi satu soal 1 menit. Silakan dikerjakan, tidak usah bertanya-tanya. Dikerjakan sesuai kemampuannya saja.
membuat programnya itu manual. Untuk membuat bidang catur nanti saja pion membutuhkan banyak sekali programnya. Kalau nanti pekerjaannya rumit, maka kita membutuhkan software atau aplikasi pendukung. Jadi banyak aplikasi untuk membuat keyboard ini. Salah satunya yaitu Mastercard. Karena yang standar dan banyak digunakan itu Mastercard, maka saya menggunakannya Mastercard. Itu pertemuan saya supaya kalian nanti sudah ada pengetahuan sedikit, silakan dicari tahu mengenai Mastercard yang versi 2018. Karena ada banyak versi. Ada yang X5, kemudian X7, X9, kemudian 2017 hingga sampai pada yang terbaru ini sudah muncul 2022. Namun kita pakainya yang 2018 saja karena yang terinstall ini